Baik, pemirsa Selebes TV, sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Iman Hud selaku Kasatpol PP Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya ini, Pak Iman? Alhamdulillah baik. Selalu sehat ya, Pak ya. Baik, Sama-sama. siapa Bapak Dr. Andi Ardiatma Anwar selaku Ketua Satgas Pencegahan COVID-19 KNPI Sulsel. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Insyaallah. Kemudian ada Akbar Syam, ini adik kita, Duta Pendidikan Lingkungan Indonesia tahun 2019. Gimana Akbar kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Iya. Dan terakhir ini ada Kakak Apriliani Saharina, atau saya panggil Kak Rina saja ya? Iya, betul. Iya. Gimana kabarnya Kak Rina? Alhamdulillah baik dan sehat. Iya, baik. Kita langsung saja masuk ke dalam tema kita. Mungkin saya langsung ke Pak Iman Hud dulu deh. Ini kalau kita lihat Perwali nomor 36 sudah diterapkan dan kemarin per hari Senin sudah ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh Satgas dan juga Satpol PP di perbatasan Kota Makassar, Maros, Makassar Goa dan lain sebagainya. Dan untuk respon masyarakat sendiri, Pak Iman, gimana pada saat ada pemeriksaan di perbatasan itu? Silakan Pak Iman. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, baik dari Pak Akbar Syam, terus adik Apriliana, kemudian dari teman dari KNPI ya. Betul ya, terima kasih kita bisa bergabung bersama. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi apa yang kami lakukan itu kan pasti tidak sempurna dan ragam opini masyarakat. Jadi kita berharap juga bahwa kalaupun ada masukan itu lebih artinya yang konstruktif dan sikapnya itu harus yang kognitif. Jadi kita kan terbatas, penuh kelemahan dan penuh kekurangan. Tapi apa yang kita lakukan adalah tujuannya adalah bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang menunjukkan bahwa Kota Makassar sebagai lumbung pandemi. Sehingga kita berusaha untuk membatasi pergerakan orang dengan catatan kecuali pada hal-hal yang vital atau penting. Nah, inilah yang mungkin dalam pelaksanaannya itu ada plus minus. Jadi kami bersama-sama dengan tim baik dari TNI Polri, segenap lapisan masyarakat, stakeholder, ya kita membutuhkan dukungan ke seluruh lapisan masyarakat, baik dari teman-teman para aktivis atau organisasi tertentu maupun dari para pengamat atau semua lapisan masyarakat bahwa apa yang kita lakukan semata-mata punya tujuan sebagaimana turunan daripada pelaksanaan ini adalah mengutamakan keselamatan dan kepentingan rakyat yang lebih besar. Jadi kalau ada pun hal-hal yang tidak sempurna maka kita dengan tangan terbuka, dengan open minded menerima kritikan itu yang sifatnya konstruktif sehingga ada jalan keluar, bukan mengatakan bahwa ini sia-sia, ini tidak berguna atau saling menyalahkan. Ini kan kita sudah berhadapan dengan musuh bersama, maka kita harus bersatu bersama sehingga kita bisa kuat melawan COVID-19. Itu poin pertama sebagai pembuka dari kami. Baik, terima kasih Pak Iman. Saya ke Pak Ardiatma. Ini kalau kita lihat dari sisi pemikiran atau penerimaan aturan dari kaum-kaum pemuda di Kota Makassar ini sepertinya belum sepenuhnya berhasil kalau menurut saya, karena kita bisa melihat banyaknya pemuda yang masih acuh dengan protokol kesehatan, banyak yang masih nongkrong-nongkrong di mana ada tempat nongkrongan, dan masih banyak sepertinya hal-hal kecil sebenarnya yang tidak ditaati oleh para pemuda-pemuda ini. Kalau seperti ini, kedepannya seperti apa ini Pak Ardiatma? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang ada Pak Iman Hud. Terima kasih banyak. Kami dari Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Selatan, saya sebagai Ketua Tim Gugus COVID selama ini bekerja bersama teman-teman. Mulai dari awal PSBB kita sudah mengikuti bagaimana pergerakan dari setiap kebijakan-kebijakan dari seluruh pemerintah daerah, dan wabil khusus untuk Makassar kita betul-betul pantaunya itu dari sisi kepemudaan, pelibatan kepemudaan, pelibatan organisasi-organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI,
yang kita ikutkan dalam penanganan COVID membantu pemerintah, kita harus sama-sama seiring sejalan. Benar apa yang disampaikan ke Pak Iman tadi, ini baru dimulai, kita masih dalam proses menyatukan visi bagaimana cara untuk menghalau datang dan perginya ini penyakit. Sekiranya kita dari pemuda itu ada banyak teman-teman itu punya konsep untuk mendukung hal-hal seperti ini. Tapi karena mungkin sesuatu dan lain hal, pelibatan unsur-unsur pemuda itu masih kurang, ya kita maklumi hal itu karena kan ini menyangkut birokrasi, kita kan harus menghormati itu. Dan ini kan juga pergantian pucuk pimpinan itu menyebabkan banyak diskresi, banyak sekali tekanan yang ada di situ. Itu penyebabnya sampai hari ini kita masih meraba-raba bagaimana ini pemimpin baru lagi seperti itu. Tapi mudah-mudahan ke depan ada gambaran dan sudah tertata dengan adanya perwali ini, kita sisa support sebenarnya. Yang kita support ya dengan memberikan masukan, memberikan bantuan, sekiranya kan semua pasti akan bersinergi. Mungkin itu saja mungkin dulu pembuka dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ardiatma. Saya ke Kak Rina, ini salah satu-satunya perempuan di pertemuan kita hari ini. Karena kalau kita lihat dari perempuan-perempuan yang ada di Kota Makassar, contohnya saja perempuan-perempuan pekerja yang memang kalau kita lihat mereka ini sepertinya agak-agak acuh terhadap protokol kesehatan, apalagi tentang aturan baru ini yang diterapkan oleh pemerintah, karena memang kebutuhan hidup yang membuat mereka ini terpaksa atau memang menjadi jalan mereka bahwa ngapain sih saya di rumah gitu, harus cari pekerjaan, harus cari nafkah seperti itu. Mungkin dari Karina ada saran-saran yang bisa disampaikan, silakan Kak. Iya, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya kalau saya sih kebetulan sampai saat ini tuh masih kantor, masih work from home gitu. Jadi kalau keluar memang hanya kebutuhan betul-betul pekerjaan yang nggak bisa dikerjakan di rumah sama belanja kebutuhan pokok. Gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari situasi sekarang memang banyak sekali ya gitu. Mau laki-laki, perempuan, khususnya pemuda-pemudi sih lebih memilih masih nongkrong-nongkrong, masih ngafe-ngafe, dan kadang masih ada yang nggak pakai masker gitu. Kadang saya juga mempertanyakan, maksudnya mereka ini sangat-sangat berani gitu, entah mereka percaya atau tidak masalah COVID, cuman saya sih menganggap mereka ini, awalnya pasti mereka ini sepakat gitu, kalau COVID ini sangat berbahaya, mereka sangat takut sama COVID, tapi mungkin karena sudah kelamaan di rumah kali ya, dan apalagi kalau umur-umur istilahnya kayak milenial itu masih ingin bersosialisasi di luar. Jadi setelah sekian lama menunggu di rumah tanpa ada kepastian sampai kapan sih nih COVID, akhirnya tuh mereka mau nggak mau tuh bersosialisasi, nongkrong apa dan sebagainya gitu. Mungkin itu kali ya alasan mereka tuh masih tetap di luar nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Baik, terima kasih Karina. Saya ke Akbar, ini karena memang tadi baru saja disinggung oleh Karina soal kaum milenial yang memang kalau kita lihat masih banyak yang nongkrong-nongkrong di kafe, seperti itu, tempat-tempat warung-warung pinggir jalan. Nah, kalau seperti ini kira-kira untuk dari tanggapan Akbar sendiri melihat protokol kesehatan sudah diterapkan, perwali sudah ada, dan sudah ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan di perbatasan wilayah Makassar 2 dan juga Maros. Ini seperti apa kalau menurut Akbar sendiri? Silakan Akbar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya mulai, mungkin saya berangkat dari salah satu dalil dalam agama saya, agama Islam, yang mengatakan bahwasanya utiullah wa ati rasul ulil amri minkum. Jadi ikuti Allah, Rasulmu, kemudian taati pemerintah di daerahmu. Jadi itu yang selalu saya tanamkan dalam setiap keseharian saya. Di bulan, kalau nggak salah bulan 3 kemarin ya, bulan 3, bulan 4 kemarin sudah mulai lockdown ya gitu. Nah pada saat itu saya baru selesai saja menyelesaikan sarjana. Menyelesaikan salah satu kewajiban di kampus itu menjadi sarjana. Nah, pada saat itu sebenarnya saya pribadi, saya shock banget karena kenapa? Ketika saya selesai kok tiba-tiba lockdown, tiba-tiba kita nggak bisa nyari pekerjaan dan sebagainya. Begitupun teman-teman saya yang rencananya kita mau sudah bulan 4 kemarin, April, tapi tiba-tiba ditunda gara-gara pandemi ini yang ya tidak ada yang mau seperti ini. Nah, kemudian
saya ngelihat sekarang ya lagi ada pembatasan kayak gitu, kita ke Makassar ada diperiksa dan sebagainya. Kalau saya ngelihat, karena saya sekarang juga sudah mulai kerja kembali walaupun hanya sebagai freelancer di salah satu perusahaan startup yang ada di Makassar, dan kerjanya itu di mall. Kerjanya di mall yang notabene setiap hari kita harus berinteraksi dengan orang banyak. Jadi kalau saya pribadi cara menghadapinya ya tentunya dengan rajin cuci tangan, kemudian minum vitamin setiap hari, karena nggak bisa dipungkiri juga, saya juga nggak bisa menghindar dari itu ya, dari apa namanya, dari keadaan. Kita harus lawan juga, bukan berarti kita nggak bisa di rumah, tapi kan ya namanya milenial lah ya, kita nggak bisa stay di rumah, kita di rumah, kreativitas bisa dibungkam juga, kreativitas harus laksanakan setiap hari kayak gitu. Itu sih. Tapi teman-teman milenial sekiranya kalau memang wajib keluar, sebisa mungkin menaati apa yang telah sesuai protokol kesehatan ya, supaya bisa kita sama-sama terjaga dan semoga pandemi cepat berlalu, kayak gitu sih. Baik, terima kasih Akbar. Ini kebetulan sudah bergabung ada Kakanda Opi Taufik Melodika, ini salah satu musisi di Kota Makassar. Ya. Benar Pak Kak Opi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore juga nih Kak Opi. Tadi kita sudah panjang lebar soal Perwali nomor 36 tentang pembatasan lintas daerah di Kota Makassar, dan kan Kak Opi ini salah satu musisi di Kota Makassar. Pada saat adanya pandemi ini pastinya sangat berpengaruh terhadap lingkungan dari para musisi yang ada di Kota Makassar. Tapi kalau kita lihat belakangan ini, pada saat PSBB sudah tidak diperpanjang lagi, terus muncul lagi aturan baru tentang percepatan penanganan COVID, tapi justru makin banyak kaula muda, istilahnya teman-teman pemuda ini yang masih nongkrong-nongkrong tapi tidak pakai masker dan lain sebagainya. Apakah memang kurangnya komunikasi dari pemerintah ke teman-teman, atau mungkin teman-teman yang kurang percaya begitu? Silakan Kak Opi pendapatnya. Oke ya, salam semuanya. Ya langsung saja, sorry ya, saya baru bergabung. Jadi kenapa seolah-olah cuek ya? Ya. Milenial ini ya seolah-olah cuek. Ya mungkin kalau saya pribadi, pertama ketidakpercayaan, sudah ragu atas keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Karena di lockdown pertama itu sudah banyak yang lakukan maksimal, tapi ternyata pemerintah masih kurang tegas. Nah, itu kemudian sosialisasi juga masih tidak merata. Nah, faktor yang paling utama mungkin kita sudah bosan dengan keadaan ini, apalagi di seniman ya. Kita tahu sekarang ini ya, saya di Serikat Pekerja Musik Indonesia, kebetulan di Sulawesi Selatan wakil, kita lagi perjuangkan itu, bagaimana kita tetap bekerja ya, tapi tetap mengikuti protokoler kesehatan. Yeah. Nah, teman-teman yang merasa jenuh di rumah, bosan, ya di sisi lain kita perlu ekonomi kita juga harus naik. Nah, di sini khususnya di musisi itu kita selalu cari cara. Jadi harapannya, kalau saya ditanya ya sebaiknya kita ikuti. Tapi ini sudah 4 bulan kita ikuti protokoler, sudah ikuti. Nah, pemerintah sepertinya hari ini tegas, besok tidak. Hari ini tegas, besok tidak. Ya, saya sih yakin 2 bulan lagi atau sebulan ke depan masyarakat akan terbiasa, bosan. Jadi itu tidak ada ininya, fungsinya lagi. Kalau saya lihat di teman-teman ya, karena ya itu tumpang tindih kadang ya, saya tidak menyinggung PNS dan sebagainya, ASN dan sebagainya. Kalau mau tetapkan peraturan ya ratakan. Jangan cuma ASN misalnya peraturan kemarin yang boleh lewat ini kecuali ASN, ABRI sebagainya. Itu mereka. Tapi kelima, ini keadilan sosial untuk semua. Padahal ASN itu dapat gaji, kita seniman gimana? Anak-anak muda yang mungkin baru milenial ini baru menjajaki bagaimana melakukan
usaha atau jadi entrepreneur, tapi karena hal ini, pembatasan ini, jadi tersendat. Itu yang tidak dipikir juga. Pemerintah tidak kasih solusi. Ada solusi, tapi solusinya juga tidak merata. Seperti itu. Khusus di musik ya, kemarin dikasih solusi membuat prakarya seperti itu. Tapi betul-betul infonya itu cuma kalangan tertentu yang dapat. Padahal kemarin kita sudah koordinasi dengan SPMI Pusat. Sebenarnya ada dana 1 triliun untuk seniman misalnya. Ada dana. Tapi itu tidak jalan juga. Sampai ke Makassar misalnya tidak jalan. Nah, kita juga kecewa sama teman-teman yang sudah ngeyel ceritanya. Dia sudah ada peraturan, masih melanggar. Nah, untung saja outlet atau venue, tempat-tempat hiburan dan sebagainya, itu sudah beroperasi, tapi tidak menggunakan jasa talent, band, DJ atau MC dan sebagainya. Tetapi kembali lagi tadi teman-teman musisi itu milenial ya. Kita lihat sudah banyak kafe buka walaupun tidak ada live-nya, tetap teman-teman keluar. Nah, kalau saja harapannya sih kalau boleh ditahan lagi 1-2 bulan misalnya, 1-2 bulan, saya rasa grafik bisa turun. Tapi ketika ditahan itu, apa solusi lain dari pemerintah? Apa solusinya? Jadi jangan keluarkan kebijakan yang saya bisa bilang ya berat sebelah, tidak merata. Itu saya rasa itu saja dari saya. Mungkin ada mau bertanya atau ada tambahan ya. Ya. Baik, terima kasih Kada Opi Taufik. Saya kembali ke Pak Imahud selaku Kasatpol PP Kota Makassar. Ini kalau kita lihat memang Satpol PP ini teman-teman yang bekerja di lapangan memang agak-agak sedikit gimana ya, pasti agak-agak bingung juga karena ini adalah aturan pemerintah yang diberikan langsung oleh PJ Wali Kota untuk menaati protokol kesehatan. Tapi kalau kita lihat dari pro dan kontra masyarakat yang menerima ini, Pak Iman, pada saat melakukan contohnya saja pemeriksaan di lapangan itu seperti apa? Apakah ada penolakan-penolakan yang langsung diterima oleh teman-teman Satpol PP seperti itu, Pak Iman? Jadi ada beberapa poin yang bisa saya tangkap pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama dari saudara kita Pak Taufik Melodika, kemudian dari Sakarina, dan dari KNPI, itu memang harus didengarkan. Milenial itu bagian tidak bisa dipisahkan daripada perkembangan pemerintahan. Bagian anak muda itu jumlahnya itu pada posisi middle, semua lini dia masuki, dan dia punya semangatnya juga semangat tinggi. Jadi kreativitas itu tidak bisa dibatasi, sehingga apa yang menjadi poin-poin penting pada ya, sepertinya Pak Iman bermasalah dengan jaringan. Subscriber itu berarti apa? Konstituen kalau dalam bahasa politik itu berarti ada pengikut, ada followersnya. Okay. Ini kan poin-poin penting, apalagi namanya musisi. Yeah. Itu kan mereka menyuarakan hati nurani. Suara-suara musisi itu kan seniman, itu berarti hati yang paling dalam dia sampaikan. Sehingga itu menjadi penting, menjadi bahan bagi kami untuk menjadi bagian, termasuk teman-teman dari aktivis pemuda, karena kita paham Indonesia merdeka itu para pemuda. Jadi kalau di saat menghadapi pandemi pemuda tidak dilibatkan, itu kan dari awal sudah langkah yang keliru. Sehingga momen ini bisa kan menjadi brainstorming untuk semua masyarakat untuk memahami bahwa kaum milenial, anak muda itu punya peranan penting. Makanya saya juga kurang begitu sepakat kalau dikatakan yang banyak melanggar itu anak muda. Banyak anak muda yang kreatif. Berapa anak muda yang terlibat sebagai anggota Satpol PP? Banyak kan usianya juga 20 tahun, 20 tahun, itu kan anak muda. Banyak anak muda di garda terdepan merelakan nyawanya untuk sebagai petugas COVID. Jadi cuman kan kita melihat secara induksi bahwa khusus menjadi umum. Makanya saya juga kalau ditanya, karena
mereka yang keluar bekerja. Makanya ada poin penting dari saudara kita dari Melodika bahwa yang dimaksud itu kita tidak menggunakan kata kecuali ASN, tidak. Jadi bagi mereka yang berusaha punya kepentingan yang termasuk mencari rezeki, itu boleh keluar masuk Kota Makassar. Jadi cuman kita tidak tulis. Pedagang itu kan banyak, bisa pedagang telur, pedagang sayur, buruh, termasuk orang-orang yang bekerja. Ada yang berhubungan langsung dengan kehidupan dan penghidupan maksud saya. Jadi ketika dia menjadi bagian penting, makanya seperti itu. Ini kan konotasinya, jadi terminologinya itu perlu dijelaskan. Itulah gunanya penjelasan. Pengecualian berlaku kepada orang yang punya kepentingan. Maksudnya itu adalah orang yang keluar masuk Kota Makassar, bekerja di Kota Makassar. Ibarat kata seperti ini misalnya, seorang pedagang garoncong misalnya, baroncong ya, mereka dari Goa masuk ke Makassar. Dia jual dagangannya di mana? Di mana pangsa pasarnya? Di Makassar. Ya kita izinkan masuk. Pada saat dia masuk, dia menunjukkan bahwa saya ini adalah penjual garoncong, ini garoncong saya jualnya di daerah misalnya Tanjung Bunga misalnya. Jadi kita serahkan masuk. Begitupun bisa dia mengisi acara di tempat kafe misalnya. Dia tunjukkan, saya bekerja di kafe mencari nafkah, itu bisa. Yang dilarang bergerak itu ya adalah berwisata, berjalan-jalan tanpa tujuan yang pasti. Nah, itu maksud. Jadi makanya kata fleksibel, kata humanis, kata persuasif itu merujuk kepada hal-hal kejadian tersebut. Sehingga kenapa? Karena walaupun dia sedikit, walaupun dia kecil, tapi sedikit dan banyak itu kan menggerakkan roda ekonomi. Bayangkan, yang kerja di kafe itu kan kaum milenial semua. Masa kita mau larang mereka kerja di kafe? Atau di warung makan, atau di warung-warung kopi. Makanya tunjukkan bahwa saya bekerja di warkop ini. Itu bisa dia bergerak dari luar kota. Yang jadi masalah tidak ada pekerjaannya, baru mau cari pekerjaan Pak. Itu kan berarti terlalu mengada-ada. Nah ini, karena biar bagaimanapun, dari kajian WHO, kedisiplinan itu menjadi poinnya tinggi, 30% dalam pencegahan penanganan COVID-19. Ya bersyukurlah bahwa kami yang hadir di forum ini, video ini, VidCon ini, itu kan semuanya usaha yang berhubungan dengan musik. Ya tentu pemerintah harus berpikir, jangan hanya sebagian saja diperhatikan, karena kelompok milenial pemusik misalnya, mungkin bagian yang penting di dalam pergerakan roda ekonomi di Kota Makassar misalnya. Jadi semua harus kita libatkan. Makanya menangani COVID ini adalah kita mengibaratkan bahwa walaupun perahu kita berbeda, tapi badai yang kita hadapi itu sama. Nah, inilah masukan ini dari teman-teman, dari Sakarina, dari teman, bahkan Presiden pun menganggap bahwa kaum milenial itu punya pengaruh terhadap kebijakan negara. Ya kan, kalau kita mau lihat, karena situasi sekarang ini memang banyak kaum milenial itu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Jadi kita tidak pernah, kalau saya pribadi tidak pernah menafikan peran pemuda, karena saya paham betul bahwa yang bisa menggerakkan ekonomi ya adalah kaula-kaula muda yang punya terobosan breaking through, punya inovasi. Kan anak-anak muda semua, otaknya masih encer, kemudian semangatnya masih kuat dan tenaganya masih kuat. Jadi itu bagian tidak terpisahkan dalam penanganan COVID-19. Itu mungkin poin-poin penting yang lengkap. Jadi sekali lagi, kan ini penting, inilah kita harus memberikan penjelasan. Makanya sikap-sikap yang disampaikan pada kesempatan ini kan kognitif semua, artinya rasional. Yang kita tidak mau itu adalah ungkapan, persepsi yang tidak kognitif. Itu kan tujuannya sangat seolah-olah menyalahkan. Ini kan ada jalan keluar, ada masukan. Ini makanya kita harus adaptif menerima itu dengan lapang dada dan kerangka berpikir terbuka. Kalau saya pribadi, saya terbuka kritikan. Pemerintah memang tidak perlu dipuji. Pemerintah harus dikritik. Ya. Yang dipuji itu, segala puji itu hanya milik Tuhan. Kalau pemerintah ngapain dipuji? Ya. Mereka berbuat ada kok, dia punya uang, ada dia punya tenaga, ya terlepas dengan bagaimana kita hadapi persoalan, tapi kritikan masyarakat itu bagian penting dalam menggerakkan kebijakan pemerintah. Karena kalau pemerintah tidak dikritik, pasti salah. Pemerintah pasti salah, karena yang menggerakkan pemerintahan kan manusia. Begitupun semua elemen masyarakat. Itu poin yang kedua yang mungkin sementara saat ini. Terima kasih.